Oke, balik lagi di channel Gagas Agasta. Kali ini kita kedatangan tamu dari mana nih? Palasa ya? Nasi Sumberjaya. Nasi Sumberjaya, Pak. Daerah Sumberjaya. Tepatnya di daerah dekat Jatiwangi ya. Masuknya Luimending, kecamatan Luimending. Luimending ya. Sekarang kita berada di rumah Irfan di Cirebon, Ciwaringin. Dan Teh Nasya ini adalah PPI Majalengka tahun 2020. Silakan Teh, perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Rifanto, alamat di Desa Panjalin Kidul. Sekolahnya di mana nih? Di SMN 1 Sumberjaya. Di mana tuh Sumberjaya? Sumberjaya. Majalengka berarti ya? Majalengka. Oke guys, Teh Nasya ini punya pengalaman seram. Ya mungkin kejanggalan ya Teh. Kejanggalan entah di mana. Kita sekarang mendengarkan langsung ceritanya dari sumbernya. Silakan Teh. Buat kejanggalan mah terjadinya di Sleman. Waktu itu malam Sabtu kalau nggak salah. Sepupu Nasya baru pulang jam 12 lebih kalau nggak salah. Di atas rumah tuh katanya ada bola api, terus ada ekornya 3. Kurang tahu itu gimana. Terus besoknya nanya ke Uwa kan ya ngerti, terus bilang-bilang tanya, terus katanya itu mah kayak dapet kiriman gitu loh kan. Terus katanya suruh ngaji aja tiap malamnya, surat jin, Al-Fatihah sama Al-Najm. Sudah. Itu buat kejanggalan. Kalau buat yang serem bagi Nasya itu waktu pas awal masuk SMA kan MPLS, malamnya itu ada kayak acara pramuka, terus kan suruh pentas seni. Karena bingung mau nari apa, jadi terpaksa mau nari topeng. Malam-malam itu baru pertama kali, Bismillah aja, jadi ya udah nari topeng. Terus abis selesai nari kan duduk. Setelah 10 menit kalau nggak salah itu pingsan. Berarti nari topeng malam-malam kayaknya nggak boleh atau gimana tuh? Kurang tahu sih Kak, mungkin dari musiknya. Model musiknya? Kurang tahu juga. Kenapa bisa pingsan? Apa belum makan apa gimana? Udah minum obat, udah makan, padahal cuma ya kurang tahu. Kenapa bisa pingsan itu juga aneh. Tapi sempat lihat nggak yang kayak gitu mungkin? Sebelum Enggak sih. pas pementasan belum? Enggak, soalnya nggak mau lihat kemana-mana, soalnya fokusin aja ke teman Nasya. Pokoknya kan teman Nasya juga wanti-wanti karena takut dianya. Jadi kita berdua tuh ya ngobrol-ngobrol, terus biar Nasyanya juga nggak ngelamun. Kan takut kan, baru pertama kali tampil malam. Iya. Kalau selain pas nari topeng nih, misalkan di sekolah, kan sekarang udah naik kelas 2 berarti ya? Naik kelas 2. Mungkin di kelas atau di WC atau di lorong di mana pernah nggak deh melihat yang gitu atau merasakan gitu? Kalau ngeliat mah alhamdulillah jangan ya Kang. Kalau merasakan mah pernah Pernah. Di mana tuh? di WC. Di WC. Di WC Putri atau Putra? Putri. Oh, Putri. Di WC Putri. Gimana? Malam itu juga sama. Malam itu. Cuma Apa yang dirasakan? ya gimana kayak yang ada ngikutin dari belakang tuh. Kelihatan nggak sosoknya? Apakah bayangan putih atau hitam gitu? Enggak, soalnya langsung lari. Oh, langsung lagi. Kalau teman yang lain gimana tuh? Gimana? Mungkin pernah cerita gitu, wah saya tadi lihat ini gitu. Pernah sih, cuma nggak mau dengar. Oh, nggak mau dengar. Oke guys, ternyata Teh Nasya ini basicnya penakut. Jadi berani tapi kayaknya penakut gitu ya. Selain di sekolah, di mana lagi Teh? Yang mungkin pernah ngalamin gitu, ketemu di jalan nggak sengaja, kan sering perjalanan tuh. Pernah nggak Teh? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak, paling tetangga waktu itu kan rumah Nasya baru jadi. Terus
baru dibangun. Terus kan di situ ada pohon sarikaya. Nah di situ juga ada jemuran, kebetulan belum diambilin waktu sore. Terus sengaja mainan HP. Di situ tuh kayak kelihatan ada bayangan orang pakai baju yang ada di situ. Tapi Nasya mah nggak ngeliat di HP. Ngeri banget. Kayak Nasya ini kan pas Braka ya, baru kemarin di Bali. Pengalaman waktu pas latihan atau mungkin pulang malam atau pas di asrama sendiri itu teh, ada nggak pengalaman gitu atau cerita, ih kok bisa kayak gini atau gimana gitu, pernah nggak? Nggak ada. Waktu asrama nggak ada. Nggak ada. Kan sering keluar malam. Iya nggak ada. Nggak ada. Di asrama Putri di lorongnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di aula? Allah nggak ngerasain. Nggak ngerasain. Berarti kayaknya tanah sini cuek orang. Saking cueknya sampai nggak ngerasain. Tapi sebenarnya di setiap tempat itu ada. Tempat itu ada. Cuman ya hanya orang-orang yang bersugesti apa ya, kuat, yang mungkin nggak ngerasain gitu ya. Sebagai orang awam mungkin ya teh, pesan-pesan gitu buat teman-teman yang ada di sini, gimana sih supaya kita tuh bisa cuek terus nggak takut sama hal yang kayak gituan. Buat Nasya pribadi, ya intinya mah disugestiin, jangan sampai mikirin kalau di sini tuh ada mereka gitu kan, emang pasti ada, cuma kitanya jangan mikir ke arah situ. Insya Allah kalau kitanya nggak mikir ke situ mah aman-aman aja. Berarti ya udah cuek aja gitu ya, Iya. nggak usah dipikirin. Oke deh, selain di tempat yang tadi dan cerita-cerita yang tadi, mungkin yang namanya anak sekolah kan itu sering yang namanya kemah tuh. Nah, pernah nggak sih teh di tempat kemah itu ketemu yang kayak gitu atau merasakan gitu? Pernah waktu itu kan SMP, kebetulan Nasya juga panitia. Ini tempatnya di Curug Leles. Nah, Curug Leles itu nanti yang jadi tempat camp 2020. Hati-hati ya teman-teman. Lanjut ya. Ini tempatnya waktu itu hari kedua. Hari kedua malam. Nah, abis pentas seni kalau nggak salah, ada beberapa peserta putri itu kerasukan. Lama banget itu, terus nggak tahu kenapa kan kita panitia juga ya ngawasin, mantau, kirain ada yang nambah lagi. Itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang putri semua kena. Terus ada katanya sampai sekarang juga yang habis kena dari kerasukan itu tuh sampai sekarang tuh masih ngikutin kalau nggak salah yang dari sananya. Terus Nasya kan ada di tenda sekretariat. Waktu itu posisinya Nasya tuh lagi ada yang dirasa gitu tuh kan, ngerasanya Nasya tuh badannya nggak enak. Jadi kan Nasya tiduran, kata yang lain juga suruh tiduran aja, istirahat. Terus nggak tahu kenapa kata temen Nasya yang laki-laki, katanya mah bisa di dekat Nasya itu emang ada sosok kayak gitu. Terus dia bilang, wah kayaknya Nasya bakal kena. Terus habis itu iya kena, tapi cuma sebentar katanya. Tapi Nasya sendiri gak sadar kalau Nasya kesurupan. Terus habis itu udah selesai, terus kembali lagi ke yang 3 atau 4 orang ini. Cuma yang paling ngeri itu ya sampai sekarang yang satu ini. Soalnya katanya bisanya kayak begitu tuh karena dia itu punya pemikat itu kan, matanya dia itu memikat mereka yang gaib. Makanya sampai sekarang masih diikutin katanya. Kalau pas kesurupan ya teh, kita tuh benar-benar nggak sadar atau sedikit merasakan gitu. Katanya kan banyak yang bilang ya kita tuh bisa ngelihat, sadar, cuman gitu nggak bisa gerak badannya gitu karena dikendalikan sama makhluk seperti itu. Atau setelah kesurupan itu gimana teh? Yang dirasakan lemes atau gimana? Kalau Nasya pribadi waktu itu ngerasanya kayak tiba-tiba tuh badan tuh kayak ngebrontak gitu aja kan. Terus udah selesainya nggak tahu gimana rasanya tuh badan tuh panas semua, terus ulu hati tuh sakit. Berarti ada yang dirasakan gitu ya? Ada. Kira-kira apa nih teh pesan-pesan yang harus
sampaikan buat teman-teman di sini yang memang sering kesurupan? Apa tuh? Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin sering kesurupan gitu, jangan sering ngelamun. Terus misalnya kan kalau perempuan itu kan pasti haid ya kan. Nah jangan sembarangan buangnya. Terus pokoknya harus hati-hati, karena kan kalau yang udah sering kesurupan itu sensitif banget. Ngelamun sedikit pasti kena. Terus apalagi kalau ke tempat-tempat yang baru kan pasti kan kita nggak tahu di situ ada apa aja atau gimana ceritanya sebelumnya. Ya intinya mah hati-hati aja. Berarti buat teman-teman yang sering kesurupan, tadi dibilang Tenasya, ya kita harus saling menghormati ya, saling menghormati bahwa ada makhluk lain selain kita sendiri di alam lain. Nah mungkin hanya segitu aja kan yang disampaikan. Nanti kita ketemu lagi dengan Tenasya ini di lain waktu dan kesempatan lain. Selamat siang.